Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dewi dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Ibu akan menyampaikan pembelajaran tentang materi akhlak tercela. Di mana kita tahu akhlak tercela itu adalah banyak. Tapi kali ini materi kita tentang hubud dunia, hasad, takabur atau ujub, dan riya. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu yang pertama, menganalisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat tercela, yaitu hubud dunia, hasad, ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Kompetensi keterampilannya yaitu tentang menyajikan hasil analisis makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat ujub, sombong, riya, dan sifat-sifat turunannya. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian kuasai yaitu kalian diharapkan dapat mengidentifikasi makna hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Yang kedua, menjelaskan makna hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Yang ketiga, menentukan dampak negatif dari hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Yang keempat, mengkategorikan penyebab hubud dunia, hasad, ujub, sombong, dan riya. Yang kelima, kalian diharapkan dapat menyajikan hasil analisis dari yang kalian makna, penyebab, dan dampak negatif dari sifat ujub, sombong, riya, dan sifat turunannya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa sih itu tentang hubud dunia? Hubud dunia bahasa asingnya yaitu materialistik, senang kepada dunia atau harta benda secara berlebihan, dan menganggap harta benda itu adalah segala-galanya. Itu sesuai dengan dalam surat At-Takasur ayat 1 dan 3. Yang kedua, apa sih itu ciri-ciri hubud dunia tuh seperti apa? Yang pertama, cirinya yaitu menganggap dunia sebagai tujuan utama. Yang kedua, suka mengumpulkan harta benda dengan menghalalkan sebagai cara tanpa mempertimbangkan halal atau haramnya. Yang keempat, kikir. Yang kelima, serakah. Yang terakhir, tidak mensyukuri nikmat yang sedikit. Jadi itu mereka merasa kurang saja tentang nikmat yang telah Allah berikan. Nah, yang kedua, bahaya hubud dunia yaitu melalaikan kewajiban. Yang kedua, kikir atau bakhil. Yang ketiga, rakus atau tamak. Nah, bagaimana cara menghindari hubud dunia? Yaitu satu, menumbuhkan sifat dermawan. Yang kedua, melahirkan sifat qanaah. Yang ketiga, membina sikap zuhud. Yang keempat, selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, Ibu harap tentang hasad, hubud dunia kalian sudah memahami ya. Sekarang kita bahas tentang hasad. Apa sih itu tentang hasad? Hasad yaitu artinya suatu sifat tercela yang senantiasa hatinya tidak rela kalau orang lain mendapat suatu kebahagiaan atau keberuntungan. Atau bisa kita kenal dengan bahasanya yaitu dengki. Ini sesuai dengan surat Al-Imran ayat 120. Nah, bagaimana tentang ciri-ciri hasad? Yaitu, yang pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian. Yang kedua, tidak ada rasa bersyukur. Yang ketiga, perasaan tinggi hati. Yang keempat, kikir atau pelit. Dan yang terakhir yaitu malas. Di mana kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kemauan itu dianggapnya malas. Nah, sekarang bagaimana cara menghindari hasad? Yang pertama, yaitu memiliki rasa cinta kepada sesama. Yang kedua, selalu mensyukuri nikmat dari Allah. Yang ketiga, meyakini dengan benar dan kokoh bahwa semua kenikmatan tersebut adalah dari Allah. Yang keempat, senantiasa ingat bahwa perbuatan hasad adalah merugikan diri sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir yaitu menghindari sifat malas. Nah, untuk materi yang ketiga yaitu tentang takabur atau ujub. Takabur yaitu merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, baik dari keturunan, kekayaan, kepandaian,
kedudukan, kecantikan, ataupun ketampanan. Nah, orang yang mempunyai sifat takabur sering disebut sebagai orang yang bermulut besar, dengan maksud untuk dipandang sebagai orang yang terhormat oleh orang lain. Nah, sebagaimana dalam surat An-Nahl yang artinya tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan, sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Bentuk dan contoh takabur. Yang pertama, takabur itu ada dua jenis, yaitu takabur zohir dan yang kedua takabur batin. Takabur zahir yaitu takabur yang dilakukan oleh anggota badan dan jelas terlihat oleh kita. Nah, sedangkan takabur batin yaitu takabur yang ada di dalam jiwa atau hati dan tidak terlihat dalam perbuatan. Nah, itu namanya takabur batin. Nah, dampak negatifnya apa sih? Yaitu yang pertama, menghilangkan pahala dalam kehidupan akhirat. Yang kedua, tidak akan masuk surga. Dan bagaimana cara kita menghindari takabur? Yaitu melatih diri untuk menghargai orang lain. Baik mereka yang lebih tinggi maupun mereka yang lebih rendah status sosialnya dengan kita. Yang keempat yaitu materi kita yaitu tentang riya. Sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan riya? Ya, bagus. Ibu rasa memang riya itu sudah sangat familiar ya di telinga kita, di mana riya itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ro'ah, ru'yan, dan waru'yatan, yang artinya melihat. Nah, menurut istilah, mencari simpati di hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka beberapa hal kebajikan. Dengan kata lain, riya yaitu perbuatan orang yang beribadah dengan memperlihatkan ibadahnya kepada orang lain. Nah, itu maksudnya riya. Nah, lawan kata dari riya yaitu ikhlas. Nah, yang sinonim dengan riya yaitu sum'ah. Pernah dengar kata-kata sum'ah? Ya, sum'ah itu yaitu membicarakan atau memberitahukan pada orang lain tentang kebaikan yang telah dilakukan dengan kebaikan dengan tujuan agar dirinya mendapat pujian oleh orang lain. Nah, itu dinamakan dengan sum'ah. Ya, jadi menceritakan kembali apa yang dilakukan oleh kita kepada orang lain dengan harapan mendapat pujian. Ya. Nah, contoh riya itu seperti apa? Yang pertama, contoh riya dengan badan. Yang kedua, dengan tingkah laku. Yang ketiga, dengan perkataan. Yang keempat, dengan amal perbuatan. Yang terakhir itu dengan banyak teman dan pergaulan. Nah, akibatnya seperti apa? Yang pertama, tidak pernah ikhlas dalam amal. Yang kedua, tidak jujur pada diri sendiri, orang lain maupun kepada Allah. Yang ketiga, dampak negatifnya yaitu selalu ingin mendapatkan pujian dari sesama. Yang keempat, suka pamer kepada orang lain. Dan yang kelima, apa yang dilakukan tidak bernilai ibadah. Karena apa? Karena segala sesuatu yang dilakukannya itu bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nah, jadi percuma tidak kita melakukan kebaikan tapi kita hanya untuk bermaksud dengan mendapatkan pujian dari Allah. Iya, percuma. Sayang-sayang kita tidak mendapatkan pahala. Nah, Ibu rasa sampai di sini ya materi kita. Nanti tugasnya Ibu sudah upload soal-soal tugas untuk kalian di e-learning, di kelas e-learning kalian. Nah, Ibu rasa nanti kamu tinggal mengerjakan di sana. Ibu tunggu batas waktu pengerjaannya sampai besok sore. Ya, jam 5 sore Ibu tunggu kalian upload hasil tugas kalian di e-learning. Ibu akhiri, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.